Ya udah mulai kuliah, tak kuliah dulu.
Baik, sampai mana nanti Mbak? Maaf, ini baru selesai diskusinya. Dengar suara saya? Sudah, Prof. Ini Halo? sudah di share screen, Prof. Oke, baik. Ini saya saya apa? Saya sampaikan secara ringkas, nggih. Jadi mata kuliah ini memang 2 SKS, nanti diampu saya sampai UTS. Setelah UTS adalah Pak siapa, Mbak? Setelah UTS siapa? Tim saya. Kok meneng wae? Ini tim saya Pak Eka atau Bu Tri, Mbak? Jadi, Prof. Saya, Prof. Setelah UTS siapa dosennya? Pak Eka atau Bu Tri Marwaningsih? Setelah UTS nanti Ibu Tri Murwaningsih, Prof. Oke, baik ya. Baik, ini ke bawah Mbak, ke bawah. Ini rencana tugas ya. Saya kembali ke di stop share aja Mbak. Saya mau ini ke RPS saja. Ke RPS ya. Baik. Untuk RPS, tadi saya suruh buka RPS sudah dibuka belum RPS ya Mbak? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, baik. Kalau Natania kemana? Mbak mau tak beli nasi ya Mbak? Lupa siapa? Siapa yang bawa? Oh, tadi kan nggak puasa. Lupa tadi karena saya puasa jadi lupa ini. Nggak apa-apa Mbak beli nasi puasa. Mbak WA Mbak kalau dia lagi pulang nanti suruh nyangkang sekalian. Kalau dia pulang. Ini kelihatan nggak Mbak? Mas Mbak, udah kelihatan? Belum, Prof. Balik, ini kelihatan ya? Eh, Tampol. baik, ini kan kita 2 SKS ya. Jadi untuk bobot penilaiannya nanti ada tugas ya, ada UTS, ada UAS, ada case method, dan team based project. Nah, ketika saya ini nanti batasnya adalah tugas, case method, dan UTS, gitu ya. Nah, untuk pertemuannya ini, hari ini pertemuan pertama, ya. Untuk pertemuan ketiga nanti kita langsung ke kasus, ya. Kedua, tiga, empat ya, 3 kali pertemuan, terus 5, 6, 7 juga langsung kasus, ya, diskusi terkait dengan eh, ini kok project ya, sebentar, pembelajaran kooperatif ini. Oh ya, ini project, sudah ada project ini. Yang kasus hanya pertemuan ini, 2, 3, 4, yang pertemuan 5, 6, 7 ini kita sudah project nih. Baik, untuk hari ini nanti sedikit saya akan memaparkan terkait dengan pengertian apa sih sebenarnya dari manajemen pendidikan ya, dikaitkan dengan kepemimpinan. Untuk minggu depan ini kasusnya kita akan membahas tentang eh, dari perencanaan manajemen pendidikan sendiri. Ini tentang fungsi ya, fungsi dari manajemen ya. Ini ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengawasan ya, dan ada evaluasi atau minimal kita bisa misalnya ada planning, ada organizing, ada coordinating, ada actuating atau implementing, bisa ada controlling, evaluating ya. Jadi ini hanya poinnya saja, nanti bisa kita cermati. Terus setelah itu project, ini kasus ya. Projectnya adalah nanti project ini bisa tim ya, kalau 6 ya bisa menjadi 3 kelompok ya. Ini kita akan projectnya nanti terkait dengan supervisi kepala sekolah dan monitoring, monet gitu ya.
Jadi supervisi nanti ada supervisi akademik, ada non akademik, begitu ya. Untuk mempersiapkan pertemuan kedua sampai pertemuan ke 2, 3, 4 dulu ya kasus ini. Nanti karena ini hanya 6 orang, ya, nanti saya akan bagi secara pertama untuk sebelum ke kasus kita harus ada konsep dulu nih. Seperti apa menyusun atau merancang atau merencanakan dari pengelolaan pendidikan gitu ya. Siapa saja yang diorganisir, bagaimana pelaksanaannya atau koordinasi dengan siapa saja, terus bagaimana pengawasannya dan evaluasinya seperti apa, monitoring. Nah, jadi ini kasus nanti apa yang harus dikerjakan dalam kasus nanti saya akan memaparkan dulu. Tapi sebelum lebih lanjut, saya ingin menanyakan Mbak, tadi karena saya kasih tugas untuk membagi gitu ya. Yang dibagi tadi seperti apa Mbak? Bisa disampaikan Mbak? Halo, dengar suara saya? Untuk materinya, Prof. Iya, tadi kan 6 Tadi orang. Yang belum dibagi apa dibagi, saja? Prof. Belum Yang dibagi apa dibagi, Mbak Prof. tadi? Mungkin saya stop share dulu ya. Deh. Tadi belum dibagi, Prof. Oh, belum. Nah, terus Belum. diskusinya apa tadi Mbak? Diskusinya tadi baru buka RPS, Prof. Oh, begitu. Baru baca-baca RPS, Prof. Oh, belum dibagi ya. Belum. Baik, sebelum dibagi ke sana, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan eh, tentang materi perkuliahan ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas Mbak? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya. Baik, ini sekilas saja saya akan menjelaskannya ya. Jadi nanti saya akan share ya ke ke PJ, boleh dibagi nanti. Ya, ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi ya. Jadi nanti kalau terkait dengan pengelolaan ya, manajemen pendidikan sama dengan pengelolaan ya. Jadi bagaimana proses kerja ya di sebuah lembaga atau baik lembaga pendidikan ini yang mencakup di mana ada proses kerja yang jelas ya, ada sistematik, sistemik, dan komprehensif ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi melalui fungsi.
kalau fungsi manajemen itu minimal 4 ya. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling, minimal itu. Tapi ada yang menambahkan, ada coordinating, ya, ada controlling, ada actuating dan sebagainya. Ini terkait dengan pengelolaan pendidikan. Tujuannya apa? Ya, pertama terwujudnya suasana belajar, terciptanya peserta didik. Kalau hari ini kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning, ya minimal salah satu kenapa harus dikelola dengan baik agar siswanya paling tidak mempunyai 8 profil lulusan seperti yang ada hari ini, gitu ya. Terpenuhinya salah satu 4 kompetensi guru ya, jadi baik dari kompetensi profesional, pedagogik, sosial maupun kepribadian. Dan intinya adalah tercapai dari tujuan pendidikannya. Ruang lingkupnya kurikulum itu banyak, tidak hanya 7 ya, bisa 10, bisa 12 ya. Kalau kita lihat dari item-item dari akreditasi ya, jadi ada kurikulum, bagiannya ada kurikulum, ada peserta didik, ada guru ya, tenaga pendidik, bisa pembiayaannya, bisa hubungan sekolah dengan masyarakat, layanan. Ini ya, minimal 7, tapi kalau semua itu harus dikelola di sekolah ya. Jadi bagaimana manajemen pembelajaran itu juga harus dikelola ya. Bagaimana manajemen keuangan harus dikelola. Jadi kalau misalnya ada kombel, Mas Hari juga perlu ada manajemennya gitu ya. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya 7 ini tapi banyak. Fungsinya itu minimal ya, ada yang menyebut hanya 3, aja 4, ada yang bahkan banyak ya. Jadi harus ada perencanaan, harus dikelola dengan baik, dan harus stepping itu menempatkan the right man, the right place gitu ya. Ada juga directing, kalau fungsinya ya harus mengarahkan, memberikan arahan, membimbing ya. Koordinasi, ada pengawasan, ada evaluasi gitu ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Jadi ini hanya membahas tentang 4 hal ini ya. Jadi ada pengertiannya, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi dari manajemen. Saya ingin sedikit membahas terkait dengan case method ya. Karena kita akan membahas tentang case method dan team based project, minimal saya akan menjelaskan alur untuk kasus itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk alur sebuah kasus ini harus diawali dengan, sudah terlihat ya. Ya, ini saya langsung ke sini saja. Ini di perguruan tinggi, langsung ke sini. Jadi ada beberapa indikator kinerja utama. Salah satunya adalah indikator kinerja ketujuh. Jadi kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif itu berarti bisa bekerja sama. Partisipatif adalah ada yang partisipasinya. Di mana jumlah ini antara case method dengan tim itu minimal 50%. Boleh salah satunya, boleh dua-duanya dibagi. Untuk alur dari case method ya, karena pembelajarannya kan banyak ya. Salah satunya saya akan mencoba untuk kasus dulu. Jadi kasus ini kasus apa gitu ya. Jadi kasus ini ketika kita diskusi di kelas nanti benar-benar kasus itu yang memang real terjadi gitu ya. Baik terkait dengan akademik maupun akademik, atau terkait karena mata kuliah itu pengelolaan manajemen, berarti terkait dengan manajemen maupun kepemimpinan gitu ya. Ini ada 3 penjelasan. Kasus itu narasi yang mengandung informasi, membutuhkan analisis, dan membuat keputusan. Karena kasus tidak hanya dipaparkan, tapi bagaimana kita bisa memberikan solusi atau rekomendasi dari kasus itu. Yang kedua, di sini kasusnya harus efektif. Jadi bisa peristiwa nyata atau tidak ya. Jadi yang hari ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan pengelolaan ya, baru-baru ini ada kasus terkait dengan perguruan tinggi ya, tapi ibu tidak menyuruh di perguruan tinggi ya, misalnya tertangkap KP dengan SPMB. Tapi kalau di sekolah bisa dikaitkan dengan kepemimpinan kepala sekolahnya atau dikaitkan dengan pengelolaan sekolah, baik pengelolaan kurikulumnya, kombel, pengelolaan siswanya, gurunya, keuangan,
atau hubungan sekolah masak atau yang lainnya. Mahasiswa ini nanti berarti aktif, sedangkan saya selaku dosen hanya sebagai fasilitator, jadi mengarahkan saja. Ini nanti kasusnya harus jelas ya, adanya pertanyaan yang bisa dipresentasikan. Karena ini 6, tidak saya buat kelompok ya, tetapi individu, dan setelah kasus itu dibahas harus ada tindak lanjut. Ini keuntungannya banyak ya, jadi dengan kasus itu bisa ada motivasi untuk diskusi ya, bisa mengevaluasi, bisa juga melaksanakan penyelidikan atau membuat kesimpulan dan mengintegrasikan antara konsep dengan praktik di lapangan seperti apa, dan bisa juga mengembangkan keterampilan pembelajaran. Lemahnya nggak usah kita bahas. Nah, ini yang penting. Jadi sebelum kita membahas sebuah kasus, kita harus memahami dulu tentang materi atau konsep. Jadi kalau tadi sebenarnya kalau terkait dengan manajemen kurikulum itu apa sih? Oh, kurikulum, pengertiannya. Terus yang digunakan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning dengan rumus 3834. Itu apa sih 3834? Ini baru paham tentang konsepnya dulu. Kalau misalnya Mas Mbak membahas tentang manajemen kurikulum, dari contohnya misalnya prinsipnya ada 3, ada joyful, meaningful, mindful. Atau 8 tadi apa? Terkait dengan tata lulusan. Atau 3-nya lagi terkait dengan proses pembelajarannya, atau 4-nya tentang kerangka pembelajarannya. Ini silakan secara konsep dipahami dulu, baru Anda mencari kasus. Kasusnya sebenarnya apa sih? Ini bisa di berita online, bisa di berita surat kabar, bisa di offline atau online. Jadi misalnya kasus terkait dengan kurikulum hari ini itu banyak sekali. Kalau ditarik itu 2 men dengan tool, kasus gurunya apakah siap, kepala sekolahnya, siswanya, orang tua, pengambil kebijakannya, toolnya apakah sarananya juga lengkap hari ini, bagaimana dituntut untuk joyful sedangkan sarananya nggak lengkap, bagaimana meaningful, bagaimana dan sebagainya. Nah, ini tidak perlu kelompok karena hanya 6 ya. Jadi intinya pertama memahami dulu secara konsep, baru nanti memilih salah satu kasus, dan nanti untuk memilih satu kasus ini alurnya harus ada 5. Jadi silakan Mas Mbak nanti cari data. Oh, kasusnya ini terkait dengan guru belum memahami terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Datanya di mana? Apakah data dari Kemdikbud, apakah data dari sekolah, atau data dari rapat pendidikan ya? Anda mencari data, informasi, mungkin ini teori apa ya, atau pendapat ahli, bahan alat, sumber-sumber silakan dikumpulkan. Dari kasus itu kita mencoba mengajukan gagasan. Itu seharusnya seperti ini. Nah, kita nanti presentasi ada diskusi. Jadi sebelum kita presentasikan hasil kerja kita, ini diskusi validasi karena Anda sendiri ya, Anda diskusi dengan boleh nggak dibantu silahkan, tetapi sumbernya tetap dicantumkan. Dari kasus itu kita merumuskan, ada solusi, ada rekomendasi, dan Anda menuangkan dalam bentuk makalah. Jadi tulisan hasil kerja, baru nanti dipresentasikan secara individu, dan karena hanya 6, nanti ketika satu orang mempresentasikan berarti 5-nya semuanya menanggapi, dan nanti ada penilaian dan feedback. Cek. Seperti ini. Apakah kedengaran Prof? Suara saya Prof? Dan untuk ini penilaiannya tidak usah. Halo? Bisa ada poinnya di sini. Silakan kalau mau difoto boleh. Jadi alurnya seperti ini masing-masing, karena hanya 6 tidak ada kelompok. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi ya, materi yang di ini. Ini yang kita bahas tidak banyak ya. Jadi untuk tugas hari ini Anda boleh membuat rangkuman ya, karena ini merupakan tugas dan nilai terkait dengan manajemen dan kepemimpinan. Tapi untuk 3 minggu ke depan, pertemuan ke 2, 3, 4 ini silakan Anda pilih fungsi dari manajemen pendidikan,
yang planning siapa, yang organizing atau coordinatingnya, mungkin memilih lagi ada actuating atau implementing, ada controlling atau monitoring, evaluating. Silahkan Anda fungsi-fungsi dari manajemen ini boleh dipilih ya, terkait dengan kalau mau mengerucut salah satu ya, atau ada dua pilihan. Yang pertama, satu orang memilih satu fungsi manajemen, atau satu orang memilih satu manajemen yang diuraikan minimal 8. Jadi contohnya manajemen kurikulum. Anda akan memaparkan apakah kasus Ini masih ada banyak anak-anak, Prof. ataukah Anda akan memaparkan Masih di kelas ini. terkait dengan pelaksanaannya atau terkait dengan evaluasinya. Jadi salah satu contoh misalnya Anda memilih kasus Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Permana tadi jenisnya saya paparkan lagi ya. dari Kudus. Silakan Anda pilih salah satu untuk Dari Kudus, Prof. dijadikan Mengajar di STIT Umar bin Khattab Kudus. S1-nya di Kudus, Prof. Di Kudus. STIT sampai jam 3, Prof. Tidak, Prof. Saya ini baru nggak ngajar, yang ngajar di depan. Ada teman yang ngajar, saya di belakang ini, di belakang kelas. Baik, Prof. Sayang PPT-nya nggak ketemu lagi. Bisa dibuka ya filenya, kenapa ya Bro? Soalnya nggak bisa dibuka. Ini kan tadi pakai PPT ini, tapi nggak mau dibuka semuanya, kenapa ya? Nah, nggak bisa dibuka. Oke, baik. Intinya gini Mbak, nggak bisa dibuka filenya. Saya akan menjelaskan terkait dengan jenis fungsi manajemen ya, atau jenis manajemen di sekolah dasar. Kalau yang ditangkap tadi, yang saya jelaskan tadi ada berapa? Ada yang ingat? Halo Mas Mbak,
suaranya. Jenis-jenis manajemen tadi ada manajemen apa saja? Ada ingat? Mbak Reka, ada ingat Mbak tadi manajemen apa saja Mbak yang saya paparkan tadi? Ini suaranya nggak jelas suara saya. Oke, Mas Radit, suara saya jelas Mas? Maaf, Prof. Suara saya dengar nggak? Dengar nggak suaranya? Iya, tapi nggak ada yang jawab ya. Mas Radit ingat nggak yang jelaskan tadi jenis bidang manajemen di sekolah 21 manajemen apa saja? Mohon maaf, Prof. Ini sambil dua device full ya, jadi agak kiri kanan saya kurang perhatikan tadi yang bagian itu. Oke, baik. Sama memperhatikan yang bagian Ya, tugas kanan tadi. 6, silakan nanti pilih salah satu ya. Manajemen kurikulum, boleh manajemen peserta didik, boleh manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana prasarana, boleh manajemen keuangan, boleh manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ya. Itu hanya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya apa banyak ya, misalnya manajemen layanan khusus ada, atau intinya pengolahan yang ada di sekolah dasar ya. Jadi bisa terkait dengan keuangan, bisa terkait gurunya, bisa manajemen pembelajarannya ya. Kan ada proses ya, ada proses, ada isi di kurikulum. Kalau proses terkait dengan pembelajaran. Silakan nanti Mbak Triernawati selaku PJ bisa membagi teman-temannya. Untuk pertemuan kedua besok belum ada kasus ya, kasus itu hanya ide saja, nanti kita diskusi. Silakan nanti secara konsep dipahami dulu ya. Jadi secara konsep pahami dulu alurnya. Setelah itu nanti baru memilih untuk ini terlihat ya. Jadi untuk pertemuan kedua saya berharap Anda mendalami materi atau konsep yang dipilih. Apakah itu manajemen kurikulum, ataukah manajemen peserta didik, ataukah yang lain. Silakan nanti alurnya secara konsep dibuat dulu. Apakah itu pengertiannya, apakah dikaitkan dengan aspek-aspek apa saja yang ada di manajemen kurikulum, apa dikaitkan dengan tujuannya atau fungsinya atau apapun. Gitu. Silakan nanti minimal kalau fungsi dari manajemen kurikulum misalnya Anda membahas 4 ya, POAK, planning, organizing, evaluating, controlling boleh. Kalau mau ditambahkan ada coordinating boleh, ada directing boleh, mau ditambah monitoring boleh ya, controlling silakan. Minimal 4 itu yang dibahas sehingga nanti seperti ini toh manajemen pengelolaan di kurikulum. Jadi saya berharap minggu depan Anda ini mempresentasikan terkait dengan materi atau konsep dari manajemen yang dipilih begitu. Ini silakan difoto atau nanti saya kirim ya dibagi begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Karena sudah 1:30 saya juga ada kelas luring. Ada pertanyaan, Mbak? Ini hadir semua ya, Mbak? Ada, Prof. Pembelajaran matematika SD. Oke, kalau hadir semua, saya terima kasih ya. Mohon maaf kalau berlebihan dengan kelas lain karena ternyata waktunya lewat. Ya, nanti ingatkan saya Mbak ya untuk presensi ya. Silakan ya, Prof. Matematika SD. Ya. Untuk presensi silakan, Prof. Pada topik-topik matematika SD. Ya, kan saya. Nggih, Hadir Prof. semua ya, Mbak? Nggih. Baik, dari saya cukup. Mohon maaf kalau waktunya molor ya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembagiannya Mbak Tri kirim saya ya, misalnya Mbak Tri manajemen apa, Mas Radit manajemen apa ya, silakan Nggih, Prof. dipilih Nanti kita dari bagi, Prof. pengelolaan di sekolah. Oke. terkait dengan ini. Jadi minggu depan itu kalau ini
nanti sudah sepakati, sudah